warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama mempelajari cara membaca dan mengi'rab serta memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faidahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ana ingin memberitahukan pengumuman bahwa Basis Ummah saat ini sedang membuka pendaftaran peserta baru untuk angkatan ke-20 bagi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab dari dasar. Bagi yang ingin bergabung, berminat, silahkan. Eh, yang saat ini menyaksikan di live streaming bisa dilihat di fanpage eh, Facebook, informasinya dan cara pendaftarannya. Dan ini full gratis, tidak dipungut biaya, sampai mahir. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dan Anda harapkan juga kepada alumni yang saat ini ada di Zoom untuk membantu menyebarkan atau men-share informasi tersebut, baik media sosial ataupun WhatsApp atau Telegram, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Baik, kita akan memasuki pelajaran kita. Sebelumnya kita membahas tentang jalan memperoleh ilmu. Jalan memperoleh ilmu. Intinya adalah kita mempelajari usul. Usul itu adalah dalil, kitab dan sunnah, serta qawaid dan dawabit yang diambil dari analisa dan kesimpulan dari kitab dan sunnah. Jadi usul itu bukan hanya dalil kitab dan sunnah saja, tetapi kaidah-kaidah yang tentunya ditetapkan oleh para ulama. Yang mana para ulama tersebut menetapkan kaidah itu berdasarkan penelitian mereka dari kitab dan sunnah. Jadi ujung-ujungnya juga kitab dan sunnah, tetapi dirangkum atau disimpulkan menjadi suatu kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan. Contohnya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini bukan tajibu ya, tajlibu. Artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Ini bukan dalil, bukan ayat atau hadis, tetapi dari kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Diambil dari kitab dan sunnah. Dari kitab yaitu ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian itu di dalam agama berupa kesulitan. Jadi Allah tidak mempersulit manusia. Dari sini diambil kesimpulan bahwa al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari sunnah, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imran ibn Husain, "Salli qa'iman." Pertama perintah bahwa sholat itu wajib berdiri. Sholat wajib, sholat fardu itu wajib berdiri. Karena perintah, "Salli qa'iman." Fa illam tastati' faqa'idan. Nah,
Maka jika engkau tidak mampu berdiri, maka duduklah. Fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Jika engkau tidak mampu duduk juga, maka boleh berbaring. Maka berbaringlah. Dan juga dari sabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah dari perkara tersebut sesuai dengan apa yang engkau mampu. Berdasarkan hadis ini, maka hadis-hadis dan ayat-ayat, bukan hanya ini saja ya, ada banyak yang lain, maka disimpulkanlah suatu kaidah. Ini suatu kaidah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini dikenal ya. Nah, kaidah ini, dan ini termasuk kaidah kubro, kaidah yang besar. Karena nanti akan ada lahir kaidah-kaidah sugro dari kaidah kubro ini. Ada sekitar 6 atau 5 yang merupakan kaidah kubro. Di antara salah satunya ini, al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, kita sampai di sini ya pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut pembahasan atau tulisan paragraf dari hadza aslun dan seterusnya. Ya, baik. Kita akan mulai dari sini ya. Hadza aslun. Bentar. Tes, 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 tes. Suaranya didengar nggak? Tes, Dengar, tes. Ustaz. Alhamdulillah dengar Jelas, Ustaz. Ustaz. Oh, jelas saya. Benar. Baik. Siapa yang mau coba membaca? Dari sini. Hadza. Siapa yang membaca? Ada? Enam, Ustaz. Ya. Siapa nih Pak? Pak Marlis? Enam, Ustaz. Ya. Tafadhol. Bismillah. Hadza aslun law ja'atska alfu mas'alatin bisurin Bisu mutanawwi'atin bisuwarin. bisuwarin nah, bisuwarin mutanawwi'atin liamkanaka antahkuma. Lah, lah tuh. Nah Ustaz. Lah, bukan li. Oh, tulisan. Oh, bedanya, Ustaz. La amkanaka, Ustaz. Ya, la amkanaka Amkanaka antahkuma ala hadhil masaili bina'in binaan. binaan ala hadal asli Hmm. lakin lau lam yakun indaka hadal aslu wa ta'tika mas'alatani askala Mas'alatan. alaika Mas'alatani. Ya. Ashkala alaikal mas'alatani askala alaikal amru al-amru. Terus, wali. walinailil ilmi Hmm. tariqani
ahaduhuma ayatalaqqa Ayatalak. dzalik ayatalaq ayatalaqqiya saya. Yatalakko. Nah, ayatalaqqa dzalika minal kutubi al Minal mawthuqi suki. minal mawthuqi biha wallati al allafaha allafaha ulama'u Fanya pendek. Allafaha. allafaha ulama'u ma'rufuna bi Arufuna. ilmihim Una. wa Bi'ilmihim. ama wa bi ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'i wal Bid'ah. khara Hurufat. minal khurafati. Dah, sampai sini aja ya. Sekarang kita terjemahkan ya. Bentar. Hang. Ya. Hada aslun. Artinya sama-sama aja ya. Hada artinya apa nih? Usul ini, sumber Ini ini adalah sumber. pokok. Oh, ini ada. Ya, hada aslun. Ini adalah pokok. Adalah pokok. Lau Seandainya ja'atka alfu mas'alatin. Seandainya datang kepadamu datang kepadamu 1000 seribu masalah. permasalahan 1000 permasalahan. Seandainya ada 1000 permasalahan, bisuarin mutanawiyah. Dengan bentuk yang bermacam-macam. Ya, dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi macam-macam masalah itu datang kepada kita atau ditanyakan kepada kita. La amkanaka. Benar-benar Maka kamu amkana tidak akan memungkinkan. mampu Amkana. memungkinkan. La itu Tidak la-nya la mem- pendek la ya. taukid Bukan ya la Ustaz. panjang. La apa taukid Ustaz. La itu di sini ada lau ya. Mm-mm. Lau itu artinya Oh. seandainya. Ya, maka Oh. di sini la ini la jawab. Jadi Oh. niscaya. Niscaya akan memungkinkan bagimu Iya. Untuk menghukumi atas permasalahan atas Atas permasalahan ini ini. ya, atas 1000 masalah tersebut. Jadi bisa dia menghukumi masalah-masalah yang beraneka ragam tersebut. Binaan ala hadzal asl. Apa itu? Dengan Karena berdasarkan dengan pokok ini, sumber ini, pokok ini. Nah, pokok ini maksudnya yang mana itu? usul. Yaitu tadi aslun yang kita bahas sebelumnya, Aslu. yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu usul atau pokok yang dibahas ya. Ini al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini maksudnya yang aslun itu. Hadza aslun. Ya. Ini adalah usul atau pokok. Dengan pokok tersebut, dengan kaidah usul tersebut, maka kita dapat mengatasi berbagai masalah yang datang, walaupun 1000 masalah. Berdasarkan pada pokok ini. usul yang tersebut, usul ini, yang al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi ada nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Kalau kita tahu kaidah ini, maka akan mudah mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu maksudnya. Walakin Akan Akan tetapi walakin tetapi apa?
Dan Akan tetapi Akan tetapi, lau seandainya tadi seandainya kamu tidak memiliki kamu tidak memiliki usul usul atau ini, dasar ya kamu pokok tidak memiliki usul ini yang tadi al-masyaqqah tajlibut taisir wa ta'tika mas'alatan, maka dan datang kepadamu dua masalah saja, ashkala alaikal amr, maka akan samar bagimu. maka perkara itu akan menyamarkanmu, ya, akan meragukanmu. Ya. Jadi penting kita mempelajari usul tersebut atau kaidah-kaidah tersebut, ya, dengan kita mengetahui bahwa kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Seperti kita dalam keadaan safar, ya, kita tahu bahwa kita boleh qashar, atau kita misalkan lagi sakit, maka kita tidak mampu wudhu, kita bisa tayamum. Kita tidak menemukan air, maka kita tayamum. Ya, dasarnya itu tadi, al-masyaqqah tajlibut taisir. Dan banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan hal itu. Ya. Kemudian ini sebenarnya materi baru lagi ya, wanilai lil ilmi thariqan, tapi nggak apa-apa. Dan untuk memperoleh ilmu itu ada dua jalan. Ahaduhuma, pertama atau salah satunya, ayatalaqqa dzalika minal kutubil mawsuqi biha. Ini, Mengambil langsung engkau mengambil Kalau langsung dari langsung kitab dari yang kitab-kitab terpercaya dengannya. yang terpercaya. Ya, ini salah satu jalan menuju ilmu ya. Wallati allafaha ulama'u ma'rufun. Dan yang ditulis oleh ulama yang terkenal yang dikenal bi'ilmihim, dengan yang dengan dikenal ilmunya, dengan ilmu mereka, wa amanatihim, dan amanah mereka, wa salamati aqidatihim, dan keselamatan keselamatan akidah mereka akidah mereka tidak menyimpang, wa dari minal bid'ah, bid'ai, dari minal dari bid'ai, bid'ah, dari bid'ah dan khurafat. selamat dari bid'ah dan Khurafat, khurafat atau khayalan, tahayul, dongeng-dongeng, dongeng tahayul. yang tidak masuk akal maupun syar'i. Jadi kitab-kitab ulamanya tersebut mesti dikenal dengan ilmu mereka dan amanah. Karena kalau tidak amanah maka akan tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Bisa bisa disimpangkan, bisa menyimpang, ya. Karena sebab-sebab tertentu dia bisa merubah fatwanya, ya. Itu tidak amanah. Wasalamati aqidatihim, dan selamat akidah. Ya, akidah ini penting karena itu adalah hal pokok dalam agama. Jika akidahnya menyimpang atau salah, berarti ilmu lainnya juga salah. Karena akidah itu adalah ilmu yang mesti harus dipelajari dengan benar. Kalau akidahnya saja salah, maka yang lain tentu salah. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama yang akidahnya menyimpang? Yang dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu di atas langit. Tidak tahu cara meyakini tauhid. Dan juga mentakwil-takwil ayat-ayat Allah. Ya, padahal mestinya dia paham dengan akidah. Itu sangat penting kita merujuk kepada ulama-ulama yang selamat akidahnya, ya, dari bid'ah dan juga khurafat. Baik, sekarang kita akan membahas tentang i'rabnya dan juga cara memahaminya ya.
i'rab ini penting karena kalau i'rabnya salah, maka maknanya juga salah. Haza di sini sebagai Mubtada. 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 Ya, ini haza ini termasuk isim mabni atau mu'rab? Mabni. 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 Kalau cara mengi'rab isim mabni bagaimana? Fi mahalli raf'in Ya, mubtada'un. disebutkan apa dulu pertama? Ya, ismun isyaratun Ya, mabniun jenisnya. alal Ya, disebutkan jenisnya ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli Raf'in raf'i mubtada'in. mubtada'in. Fi mubtada'. mahalli raf'i mubtada'in. Jadi dia isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk yang artinya ini. Ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada'in. Dia sebagai mubtada. Ya. Jadi dia ini mubtada. Nah, mubtada itu harus ada khobar. Ya. Ingat ya, setiap isim yang di awal kalimat ya, umumnya adalah mubtada. Nah, setiap mubtada ada khobar. Khobarnya mana? Aslun. Ya, aslun. Ini adalah mubtada. Ya. Tidak bisa jadi dikatakan badal. Karena kalau badal mestinya harus Ada alif lam. ada alif lam sama-sama ma'rifah. Ya. Jadi ini sebagai khobarnya. Khobar dari hada. Khobar itu yang menerangkan. Jadi ini adalah salah satu usul. Ya, salah satu pokok. Gitu terjemahannya. Hada aslun. Ini adalah salah satu usul. Yang mana tadi haza ini al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian lau ja'at ka alfu mas'alatin. Lau di sini apa? Huruf atau isim? Isim. Bukan. Huruf. Huruf apa? Huruf syarat. Huruf syarat. Harfus syarat. Syarat yufidu imtina'il jawab limtina'i syarat. Nah, yang artinya seandainya. Seandainya datang kepadamu 1000 masalah. Ya. La amkanaka antahkuma alaha hazil masail. Maka memungkinkan bagimu Untuk menghukumi pada akan atas menghukumi masalah-masalah ini. Ya. Jadi dia huruf syarat. Huruf syarat itu ada fi'il syaratnya. Umumnya dia fi'il madi. Kalau lau ini. Lau ja'atska. Nah, ja'at di sini adalah fi'lun madin. Ya. Mana fa'ilnya? alfu masail. Ya. Alfu Alfu mas'alatin ini sebagai alfunya masalah. saja ya. Ya. Alfunya itu sebagai fa'il Alfu atau itu anas. subjek Bahwa mudhaf. laku. Ustaz, alfunya kenapa mu'anas ya? Kenapa, Bu? Alfunya itu mu'anas. Soalnya di situ ja'at. Jamak. Ya, kita lihatnya di itu, masalahnya kita lihat. Oh, Nah, alfu itu tidak bisa jadi alfatu kan? kalau lihatnya di masalah. Sebentar. Atau jam'u li ghairi aqil boleh, Ustaz. Atau karena jam'u li ghairi aqil. Enggak. Tidak. Masalah itu mu'annas. Ya, kita lihat dari idhofahnya. Dari mudhaf ilaihnya. Jadi kenapa ja'at karena masalahnya ini mu'annas. Nu'ansu. Masalahnya mu'annas. 1000 masalah. Jadi fokusnya ke masalahnya itu. Karena kalau alfu itu ya selalu alfu, tidak bisa alfatu atau. Jadi kita tidak lihat dari alfunya.
datang 1000 masalah. Nah, ini ada kaidah kalau adatnya itu 1000, maka ma'dudnya berupa mudhaf ilaih. Ya, sehingga dia majrur, mudhaf ilaih, dan juga mufrad. Jadi bukan mas'alatin, bukan ya. Tapi mufrad, mas'alatin. Misalkan 1000 buku, alfu kitabin ya. Kita bin. Alfu kitabin, bukan alfu kutubin. Tapi kalau bilangannya puluhan, misalkan 50 masalah. Gimana bilangnya? 50 apa? Khamsu. Khamsun. Alatan. Khamsuna Khamsuna mas'alatan. Masalatin. mas'alatan. Nah, mas'alatan bukan mas'alatin. Kalau puluhan. Ya. Sama juga belasan seperti itu. Misalkan 17 masalah. Berarti Sab'ata asyara. Sab'a asyara mas'alatan. sab'u asyrata mas'alatin. Bukan Mas'alatan. mabni alal fathi. Iya, mabni alal fathi. Sab'a Sab'a asyara asyarata mas'alatan. Ya, jadi sab'a tidak sab'u karena dia mabni, yang 13 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya yang dipelajari juga di program basis, dan juga bisa lihat lengkapnya di buku ini ya, mengenai adat dan ma'dud. Bahkan bilangan rumit pun ada di sini disebutkan caranya. Misalkan 1113 itu ada di sini cara menyebutkan dan juga cara ma'irabnya. Alfu mas'alatin. Ya, jadi alfunya ini fa'il wa huwa mudhaf. Ya. Mas'alatin mudhafin ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Ya. Jadi kenapa dia majrur? Karena dia mudhaf ilaih. Dan memang aturannya begitu ya. Kalau 1000 maka dia sebagai mudhaf ilaih dan mesti bentuknya mufrad. Kemudian bisuarin, suar itu adalah jamak ya, dari surah. Ini jamak taksir ya. Karena jamak taksir maka dia muannas. Ya. Jadi jangan karena bentuknya ini tidak ada tarmabutoh kita anggap dia muzakkar, bukan ya. Dia ini muannas karena dia jamak taksir yang tidak berakal. Sehingga naatnya mesti muannas juga. Ini naat. Naat dan man'ut mesti sama dalam hal tazkir wa ta'nis. Apakah dia muannas atau muzakkarnya mesti sama. Naatnya juga muannas ya. Kalau di sininya muzakkar maka dia mutanawwi'in gitu. Mutanawwi'in. Sehingga i'rabnya mutanawwi'atin ini adalah naat li biswarin. Li suwarin. Naat bagi suwarin. Wan na'tu fi majrur Majrurun wa alamatu bi jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah. di akhirih. Ya, fi akhirih. Dia mengikuti Man'ut. man'utnya dalam hal i'rabnya. Kemudian ini karena ini huruf syarat, maka dia ada jawab syaratnya ya. Jawab syaratnya ini adalah la-nya ini rabithah lil jawab. Penghubung jawaban. Yang artinya niscaya. Niscaya amkanaka. Mana amkana ini adalah fi'il madi fi'il madhi ya, bukan mudhari. ala wasni af'ala. Af'alah. Wazannya af'alah. Artinya memungkinkan. Memungkinkan bagimu.
antahkuma ala hadhil mas'alah. Jadi mana fa'il dari amkana? Masdar muawwal Ya, antahkum. masdar muawwal dari antahkuma. Ini adalah fa'il dari amkana. Ya. Ini fa'ilnya dari amkana. Adapun ka di sini, amkana ka ini sebagai apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih ya. Dhamir muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Dia sebagai maf'ulin bih. Jadi fi'il kemudian maf'ulun bih baru fa'il ya. Fa'il itu tidak harus duluan ya. Dari sini maf'ulun bih yang duluan baru fa'il. Ya, tidak mesti fa'il itu dahulu. Apalagi bentuknya di sini domir. Maka dia lebih dahulukan maf'ulun bihnya. Antahkuma. Nah, an di sini adalah huruf Nasab. masdar dan huruf penasab. Ya. Dia menasabkan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari ya. Iya. Fi'ilun mudhari'un mansubun. Dia mansub bi an oleh an ya. Wa alamatun nasbihi al-fathah zahirah fi akhirih. Ala hadhil masail. Ini jar majrur. Sebagai Ini huruf jar muta'alliq muta'alliq kepada fi'il tahkuma. manhi antahkum. Tahkum. Tahkuma. Dia terkait dia dengan tahkuma. Ya, jar dan majrur ala hazihil masail muta'alliq kepada tahkuma. Terkait dia kepada tahkuma. Kemudian karena ini ala huruf jar, maka hadhihi fi mahalli jarrin. Dia isim mabni fi mahalli jar wa alamatu jarrihi ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi ala oleh ala. Kemudian al-masail, kenapa dia kasroh? Badal Al-masail bihadihi. Badal. sebagai badal. Ya. Jadi kalau ada hadihi, kemudian ada isim ma'rifah, maka dia sebagai badal. Atau istilah lainnya ataf bayan. Ataf bayan itu sama dengan badal. Ada yang menyamakan, ada juga yang membedakan. Ya intinya itu juga bisa dianggap sama badal dengan ataf bayan. Binaan ala hadzal asl. Berdasarkan. Binaan, kenapa dia mansub? Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Hal bukan. Lebih. Hal bukan. Bukan hal. Sebagai Sebagai. maf'ul li ajlih. Oh, insyaallah. Jadi Oh, diartikan Ada karena. sebab di situ. Gitu. Maf'ul li ajlih artinya karena. Karena berdasarkan Oh, karena. binaan itu berdasarkan ya. Binaan ala hadzal asl, karena berdasarkan aslu atau pokok ini, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi walaupun datang kepada 1000 masalah, kalau kamu tahu pokok ini atau salah satu usul ini, maka engkau dapat mengatasinya. Itu maksudnya. Walakin wa di sini ini kalimat baru ya. Oh, wow, tidak. Oh, tidak. Iya. Atau istinaf. Atau bisa juga huruf ataf ya. Dia menghubungkan kalimat ini setelahnya ini dengan kalimat sebelumnya karena berkaitan dia. Lakin ini kan menyangkal kalimat sebelumnya ya. Tapi atau Lakin itu kan huruf istidrak. Harfu istidrak. Jadi di sini bisa dikatakan wa harfu atfin.
menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Lakin di sini harfu istidrak. Jadi kalau lakin itu bisa dia huruf istidrak atau bisa juga dia sebagai huruf ataf ya. Tapi kalau huruf ataf setelah lakin itu mesti isim, isim tunggal, bukan kalimat. Misalkan tidaklah yang datang Ahmad, tetapi Aneh. Zaid misalkan. Maja'a gimana? Tidak, yang datang itu tidak Maja'a Ahmad lakin Zaidun ya. Nah, itu Zaidunnya itu kan isim tunggal. Maka lakinnya sebagai huruf ataf. Tapi kalau lakin ini setelahnya ini jumlah ya, maka dia huruf istidrak atau bisa dikatakan huruf ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah yufidu istidrak. Dia bermakna istidrak. Istidrak itu menyangkal. Kemudian lau. Lau di sini adalah apa tadi? Harfu syartin. Huruf syarat yang artinya apa tadi artinya? Lau itu Seandainya. seandainya engkau tidak memiliki usul ini, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, yang dimaksud ya yang pembahasan sebelumnya. Kalau kamu tidak tahu atau tidak paham dengan usul ini, wa ta'tika mas'alatan, dan datang kepadamu dua masalah. Niscaya yang perkara tersebut akan meragukanmu, membuatmu bimbang. Ya. Di sini lam yakun. Lam di sini adalah huruf Jasmin. penjazam, Jazm. harfu jazim. Karena dia harfu jazim, maka fi'il mudhari setelahnya Majzum. majzum. Fi'lun mudhari'un majzumun. Wah, ini keluar ya. Jadi lau lam yakun. Yakun di situ asalnya apa? Yakun. Yakun Terus dari kana nun. yakunu. Kana yakun. Ya, jadi Double nun. Double sukun. Jadi ya dibuang karena double sukun, selatnya. maka wawunya Dibuang dia dihapus. selatnya. Sehingga menjadi yakun. Wawunya dihapus. Lau lam yakun indaka. Apa tadi? Hazal asl. Nah, karena yakun itu dari kana yakunu, maka dia ada isimnya ya. Isim dan khobarnya. Mana isim yakun? Hadza. Aslu. Hada. Ya, hazal aslu. Atau hazanya saja ya. Kalau secara nahu hazanya saja. Ini sebagai isim yakun. Isim yakun. Ya. Mana khobarnya? Jumlah indaka. Indaka. Ya, ini adalah khobar dari yakun. Atau khobar kananya ya. Ini isim kana. Ini khobar kana. Isim kananya hada. Indakanya sebagai khobar. Berbentuk zorof. Adapun al-aslu sebagai Badal lihada. badal dari hada. Ya. Wa di sini adalah wa ta'tika. Haliyah. Ustaz.
Huruf ataf. Oh, ataf masih. Dia nyambung. Lau. Lam Oh. yakun ya. Jadi menghubungkan ta'tika ini Oh. dengan lam yakun. Betul. Jadi engkau tidak memiliki usul ini dan datang kepadamu dua masalah. Oh, menjawab. Jadi dia berkaitan ya. Datang kepadamu dua masalah. Iya. Ya, ta'tika di sini adalah fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Betul. Ma- Fa'ilnya mas'alatani. mas'alatan. Nah, karena dia ini mu'annas, maka akan menggunakan ta'ti, bukan ya'ti. Ya. Dan fi'il ini harus mufrad ya, tidak bisa karena ini musanna, ini musanna tidak seperti itu. Iya. Ya, ini mesti mufrad. Iya, Ta'ti, cuma fi'liyah. bukan ta'tiyan. Ta'tiya bukan ta'tiya. Ada fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata ya, bukan ta'tiyaka, bukan fa'alata, ta'tiyata. Tanya tidak ada. Tapi dia tetap mufrad. Ya, tetap mufrad, ta'ti. Fi'il Walaupun ini mudhari. musanna. Ya, fi'il mudhari. Oh, iya. Ya. Jadi fa'ilnya adalah mas'alatan. Ini fa'ilnya. Ya. Fa'il dari ta'ti. Ta'ti. Adapun kafnya ini maf'ulun bih. Ya. Untuk objeknya. Jika dua masalah datang kepadamu. Ini adalah jawabannya. Jawaban dari lau ini. Lam. Ya. Niscaya perkara tersebut akan meragukan atau membuatmu bimbang. Jadi ashkala di sini fa'ilnya adalah al-amru ya. Fa'ilnya al-amru. Nah, jadi intinya adalah kita mesti memahami usul atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ini salah satu contoh tadi al-masyaqqat tajlibut taisir. Kalau kita tahu dan paham penjabarannya, maka kita akan dapat menyelesaikan 1000 masalah kata Syekh. Tapi kalau kita tidak paham, ya dua masalah aja payah kita menyelesaikannya. Baik, selanjutnya walinaili. Afwan Ustadz, Ya. Afwan Ustadz, kenapa di buku saya ininya bukan askala tapi u ya di sini udah ada domahnya gitu. Uskila apa? Ashkalaka alaikal amr. Enggak di buku saya ininya u domah maksudnya bukan a, bukan fathah. Apa ada ininya pengaruhnya gitu? Uskala Atau mungkin ya. us uskala. Gimana? Mestinya ashkala lah. Oh Ashkala gitu. alaikal amr. Oh ya oke. Makasih Ustadz. Iya. Baik, walinailil ilmi tariqan. Dan untuk memperoleh ilmu itu ada dua jalan. Di sini bagaimana cara mengi'rabnya? Ini jumlahnya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ini. Fi'li. Ismiyah. Ismiyah. Nah, Iya. ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Khobar. Mubtadanya mana? Tariqan. Mutariqan. Jadi mubtadanya di akhir ya. Jadi mubtada itu tidak mesti di awal ya. Memang Karena seringnya nakiroh. seringnya itu adalah di depan. Dan tidak mesti ma'rifah ya, bisa nakiroh. Apalagi sebelumnya ini jar majrur. Wajib. Jadi untuk memperoleh khobarnya itu khobar muqaddamnya berbentuk jar dan majrur, maka mubtadanya boleh nakiroh. Jadi ini adalah mubtada muakhir ya, mubtada yang diakhirkan.
Karena yang di depan itu adalah khobarnya. Jadi ini khobar muqaddam sebagai Khobar. berbentuk jar dan majrur. Khobar muqaddam. Ya, jar majrur fi mahalli raf'i khobarin muqaddamin. Jadi untuk memperoleh ilmu itu ada dua Cara. cara, atau bisa dibalik, dua cara untuk memperoleh ilmu. Jadi bisa dikedepankan mubtada'nya. Tapi karena di sini lebih difokuskan walinai di ilmi, ingin menitik beratkan di situ, maka dia dikedepankan. Ini lil ilmi. Ahaduhuma. Ahaduhuma berarti dia sebagai mubtada ini ya. Khobarnya adalah Nanti ini. an yatalaqqa. Ini sebagai khobar. Jadi mubtada'nya adalah ahaduhuma ya. Ahaduhuma itu artinya salah satu dari keduanya. Kan ini ada dua ya. Salah satunya adalah ayyatalaqqa dzalika minal kutubil mausuki biha. Nah, dzalika sebagai Pak. Eh, dia pakai- Pak, ini tuh maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Ini maf'ulun bihi. Ayyatalaqqa dzalika Oh iya. minal kutubil mausuki biha. Ya. Memperoleh hal itu dari kitab dan sunnah. Jadi fa'ilnya di sini tidak disebutkan ya, tapi dhamir mustatir takdiru huwa bisa Ya. kembali ke talibul ilmi. Ayat talaqqa talibul ilmi dzalika minal kutubil mausuki biha. Ya. Itu dipahami ya, bahwa yang menuntut ilmu itu ya talibul ilmi. Talibul ilmi itu disebutkan di atas-atas lagi ya. Minal kutubil mausuki biha, dari kitab-kitab yang terpercaya dengannya. Ini minal kutubil mausuki biha wallati, dan yang apa? Allafaha, yang ditulis atau Oleh yang ulama menulisnya ya, atau kalau menerjemahkannya yang ditulis oleh ulama. Jadi dipasifkan. Allati di sini adalah isim mausul. mausul. Allafaha, apa itu? Isim fi'il. Oh, Fi'il. fi'il. Fi'il madhi. Fi'il mati. Mana fa'ilnya? Ulama. Ulama, yang ulama menulisnya. Hanya ini kembali ke Kutub. allati Oh, al-hati. ya. Allati allafaha ulama'u ma'rufun ya. Ulama'u ini tidak boleh Mau. ulama'un ya, karena dia Oh, mamnu' minas sharaf. ya. Kemudian ma'rufun ini adalah Nak. sebagai Nak. naat. Sebagai naat mesti sama-sama Man'ut. berirab rofa ya, ma'rufun bukan ma'rufin. Yang dikenal bi'ilmihim, dengan ilmu mereka. Jadi mesti ulama tersebut dikenal ya, dari ceramah-ceramahnya, dari tulisan-tulisannya, dari buku-bukunya, dan ma'ruf ya, bahwa memang benar ulama tersebut berilmu.
Jadi tulisan dari ulama-ulama tersebutlah yang kita pelajari. Kemudian juga ma'rufuna bi amanatihim. Jadi wa di sini huruf ataf menghubungkan amanah dengan ilmi. Maknanya ma'rufuna bi amanatihim. Dikenal dengan amanahnya. Dia tidak berkhianat, tidak goyah, walaupun dia disogok atau disuap untuk mengeluarkan fatwa tertentu. Ulama-ulama ini tetap kokoh, tidak goyah, mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan kebenaran. Ya, kalau dia tidak amanah, tentunya dia bisa disogok untuk mengeluarkan fatwa yang melanggar syariat. Itu tidak amanah. Maka kita harus pilih ulama-ulama yang amanah, ulama ataupun ustadz. Ya. Wasalamati aqidatihim. Dan Dan juga keselamatan. kita harus dan juga ulama-ulama tersebut dikenal dengan keselamatan akidah mereka. Keselamatan dari bid'ah dan Khurafat. ya. Jangan sampai ulama rujukan kita itu, misalkan dia meyakini Nabi itu sebagai ilah juga, sebagai sesambahan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba. Yang ulama tersebut, yang kita anggap ulama tersebut, ternyata melampaui batas. Ya, ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan syar'i maupun tidak sesuai dengan akal. Ya. Atau bisa juga dia meyakini bahwa orang-orang soleh yang telah meninggal itu dapat sebagai wasilah. Dan keyakinan-keyakinan lain yang tidak sesuai dengan syariat. Maka kita mesti mengambil ilmu dari buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama yang dikenal dengan ilmunya mereka tersebut. Jangan sembarangan kita membaca buku. Itu maksud dari syekh. Ini juga sebenarnya nyambung ya setelah ini. Wa akhdhul ilmi min butunil kutub labudda annal insan yasilu fihi ila ghayatin ma. Dan mengambil ilmu dari butunil kutub, apa itu? Perutnya kitab. Atau ini ya, lembaran-lembaran buku lah ya. Dari Lembaran-lembaran buku. lembaran buku. Labudda annal insan. Labudda artinya apa? Harus wajib. Mesti. Mesti. La-nya artinya tidak. Buddha itu alternatif. Tidak ada alternatif. Artinya mesti. Mestinya seorang insan itu mencapainya ila ghayatin ma. Apa artinya? Ada puncak Dengan segala tujuan tertentu. Pada batas tertentu. Jadi kalau dia itu cuma mengambil ilmu dari buku saja, tentunya manusia ini, insan tersebut, dia mencapai batas tertentu saja, mentok gitu. Ila ghayatin ma. Ma itu artinya tertentu. Nah, tertentu itu bisa batasnya itu pendek atau lebih panjang lagi. Pokoknya tertentu. Tidak bisa melampaui batas itu gitu. Kalau dia hanya sekedar membaca buku. Tapi kalau dia belajar langsung ke ulama, maka dia bisa mencapai tanpa batas. Karena dari situ dia bisa mengambil banyak faedah dari ulama tersebut, ya. Bisa bertanya, bisa diskusi, bisa diluruskan oleh ulama tersebut terhadap kesalahpahamannya. Ya. Jadi dia bisa belajar tanpa batas. Tapi kalau dia hanya sekedar buku, dia hanya mencapai batas tertentu saja. Nah, itu maksud dari apa syekh di sini. Betul? Yasilu ila ghayatin ma.
Hmm. Ma di situ ma apa? Kalau dari awal Ustaz ya akhadha ilma Ustaz ya. Wa akhdhul. Oh, akhdhul ilmi. Wa Ya wa akhdhul akhdhul ilmi. ilmi, dan mengambil ilmu dari lembaran-lembaran buku itu mesti seorang insan tersebut mencapai kepada tujuan apa saja ya, maksudnya itu ya mungkin ya. Tujuan apa saja, karena buku itu kan banyak ya. Mungkin itu maksudnya. Jadi karena buku itu banyak, min butunil kutub, dia bisa mencapai tujuan apa saja gitu. Karena buku itu banyak. Nah, cuma ada lanjutannya. Lakin hunaka aqabatan. Tetapi ada dua apa akobatan ini? Rintangan, Ya, tantangan. rintangan. Ada dua rintangan. Kalau dia hanya membaca buku saja. Pertama, rintangannya itu adalah waktu yang panjang. Karena dia eh, tidak dibimbing oleh ustadz atau ulama. Dia perlu waktu yang panjang. Ya, dan terkadang tidak kuat bagi kebanyakan orang. Terutama dia melihat sekitarnya orang-orang yang menghabiskan waktu tanpa faedah. Jadi dilihatnya orang-orang sekitarnya itu menyia-nyiakan waktu, dia tergoda pasti. Nah, maka dia akan malas, lelah, dan bosan. Dan akhirnya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Itu rintangan pertama atau akibat pertama. Kemudian rintangan kedua, kalau dia hanya membaca buku, biasanya annallazi ya'khudhul ilma min butunil kutub ilmuhu dha'ifun ghalib. Biasanya ilmunya itu lemah. Nah, itu kata Syekh. Tidak dia itu membangun ilmu itu berdasarkan qawaid dan usul. Oleh karenanya kita mendapati kesalahan yang banyak, ya. Innallazi ya'khudhul ilma min butunil kutub, dari orang yang Mengambil ilmu mengambil ilmu dari dari hanya buku saja. Jadi orang yang ambil hanya buku saja itu biasanya banyak salah, ilmunya lemah karena dia tidak punya qawaid usul. Adapun kalau belajarnya kepada guru, guru itu mempunyai qawaid, menguasai usul. Nah, tentunya kesalahannya atau eh, penyimpangannya akan bisa diatasi oleh guru tersebut. Ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan setelah ini ya, pada pekan yang akan datang insya Allah. Amin. Semoga Ustaz, Ya, eh, untuk membedakan dibaca li sama la am kana kata itu gimana Ustaz? Itu kan eh, atau dari kita maknanya itu gimana untuk membedakannya? memang ya sama ya, dia bentuknya lam gitu kan. Eh, maka kita harus tahu setelahnya ini apa. Kalau li itu huruf jar. Kalau li itu huruf jar, maka setelahnya itu mesti isim. Dore atau isim. Bisa nasab juga kan Ustaz? Mudhari atau isim. Ya, Ya bisa menasabkan fi'il setelahnya juga gitu. ya bisa menasabkan fiil. Karena asalnya itu li'an ya. Annya yang disembunyikan. Jadi setelah li itu harusnya isim ya. Baik itu isim muawwal atau isim zohir. Nah, di sini juga kita tahu la-nya ini karena ada lau. Lau itu adalah huruf syarat. Ya, huruf syarat itu biasanya adalah la jawab. Walaupun tidak selalu jawab syarat dari lau itu ada la. Tapi ya kalau ada lau kemudian kemungkinan adalah seperti itu. Ya, jadi la itu kita kalau mau tahu benar atau tidak, kita mesti mencoba mengetes maknanya. Kita nebak maknanya. Kita coba misalkan li.
Kalau li bagaimana? Li am? Cara Karena bagaimana kalau li? kalau enggak Berarti cocok kalau Menurut setelahnya aku, mudore enggak itu? bukan Bukan, fi'il berarti madhi. tidak li. Ya, dari oh situ iya. saja sudah bisa. Kemudian eh, kalau la itu kan artinya niscaya ya. Cocok nggak? Oh cocok. Berarti la. Ya, jadi kita mesti menebak makna. Memang begitu. Jadi seperti hukum timbal balik ya. Kita ingin membaca benar untuk memahaminya dengan benar. Tapi untuk membaca dengan benar kita juga harus memahaminya. Jadi eh, kita mau memahaminya maka membacanya itu dengan benar kan. Tapi untuk membaca dengan benar kita juga harus memahaminya dengan benar. Jadi timbal balik gitu. Ada kesetimbangan di situ. Maka kita mesti eh, menebak-nebak dulu maknanya. Kalau misalkan kita nggak tahu ini li atau la, kita tebak-tebak dulu kalau li gimana, kalau la gimana gitu. Berarti kalau li tidak mungkin fi'il madhi setelahnya Ustaz ya? Ya itu juga dari segi itu bisa kalau li tidak mungkin setelahnya fi'il madhi. Hmm. Syukran Ustaz. Ya, apa? Anak Ustaz, Ya, itu kan wata'tika itu tadi kan wawunya waw ataf Ustaz ya. Itu ya. ataf fi'il yang mana Ustaz ya? Dia menghubungkan jumlah taktika Oh, dengan lam yakun. Ini lam jumlahnya. yakun. Oh, berarti ndak harus majzum yang takti Ustaz ya? Ndak Tidak, harus. dia bukan dengan lamnya, bukan dengan yakunnya ya. Oh, naam. Tapi dengan jumlah lam yakun. Oh, naam Ustaz. Gitu. Paham. Syukron jazakallah Kalau khair. misalkan dia dengan yakun berarti maknanya walam taktika. Iya, dan Nah, tidak kalau ada. seperti itu berarti tidak datang padamu dua masalah. Kalau misalkan dia nih madzum, Iya, ya. berarti salah lagi artinya Ustaz ya. Salah lagi artinya. Jadi yang tepat tuh laulam yakun indaka hadzal asl walau ta'tika mas'alatan gitu maksudnya. Iya. Jadi Berarti kita udah harus menebak maknanya. Itu ya Ustaz ya. maknanya Iya. apakah dia madzum atau tidak ini Hmm. maka maknanya gimana? Masalah itu datang atau tidak? Nah, kalau dia masalah itu datang berarti dia jangan diatofkan kepada yakun. Iya. Kalau diatofkan kepada yakun berarti maknanya walam ta'tika Yang tidak datang dua masalah. dan Jadi, tidak datang masalah padahal maksudnya datang dua masalah. iya. Hmm. Naam, Ada naam lagi Ustaz. pertanyaan? Dan jazakallah khair. Ya, amin. Sekali lagi Anda infokan bahwa program basis sedang membuka pendaftaran ya untuk peserta baru. Bagi alumni yang ikut Zoom ini, yang memulai dari dulu kan pernah ya berpengalaman dari awal sampai akhir sampai saat ini, sampai bisa membaca kitab ya. Kita bantu sebarkan informasi eh, pembukaan pendaftaran ini kepada orang-orang terdekat kita Naam ya, Ustaz. kepada teman-teman di media sosial kita sebarkan agar makin banyak orang yang mendapatkan faidah ya. Makin banyak masyarakat Indonesia yang melek terhadap bahasa Arab. Ini tugas kita bersama ya, bukan tugas sebagian orang tapi tugas kita bersama. Ini merupakan beban kita semua agar orang itu sadar pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, kita juga berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, ya, agar masyarakat Indonesia ini mudah dalam atau terfasilitasi dalam belajar bahasa Arab ini. Ya, baik karena waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 10, insya Allah
Kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang bismillah. Ya, kita akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.